Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling ganteng dan sangat memprihatinkan. Oke, seperti biasa saya mau berbagi ilmu, berbagi cerita, dan berbagi pengalaman. Ilmu yang saya bagikan dan yang saya ceritakan adalah kunang-kunang ya. Bagi para ibu-ibu, bapak-bapak, dan kawan-kawan, tentunya Anda tahu yang namanya hewan kunang-kunang ya. Dia kedap-kedip ya, macam lampu tanda hati-hati, kunang-kunang itu ya, kedap-kedip ya. Hewan kunang-kunang ini dia akan muncul di malam hari ya. Tujuannya apa kunang-kunang kok muncul di malam hari gitu, nggak siang hari gitu? Kunang-kunang itu muncul di malam hari, dia menyala lampunya agar pada saat dia terbang dia tidak nabrak, supaya terlihat sama cahaya dia, seperti itu. Begitu juga dengan kita sebagai manusia. Pada saat naik motor atau naik mobil, maka lampu itu harus kita nyalakan supaya bisa melihat jalan. Begitu juga dengan kunang-kunang, ketika lampunya hidup kedap-kedip, dia bisa melihat dengan cahayanya dia seperti itu agar tidak nabrak ya. Menurut penelitian saya, hewan kunang-kunang ini bukan hanya hewan biasa, tetapi hewan luar biasa ya. Dia mempunyai cahaya ya, kedap-kedip. Tapi pada zaman terdahulu, mitosnya itu kunang-kunang katanya dari kuku mayat. Kuku mayat yang hidup lalu jadilah kunang-kunang. Akan tetapi saya tidak mempercayainya sama sekali ya. Yang namanya kunang-kunang itu menurut penelitian saya bukan hanya sekedar hewan, akan tetapi yang namanya kunang-kunang bisa juga berbuah penyakit seperti itu ya. Saya pernah meneliti dan uji coba ketika saya pergi sakit demam kepala kepada dokter, maka dokter itu akan ngasih pertanyaan, Bapak sakit kepalanya apakah berkunang-kunang? Seperti itu. Maka pada saat saya ditanya penyakit saya kepalanya berkunang-kunang, aku mikir-mikir, yang namanya kunang-kunang kan hewan, kenapa bisa jadi penyakit? Sejak kapan kunang-kunang berubah jadi penyakit? Saya berpikir seperti itu. Mengada-ngada aja dokter ini. Aku berbicara dalam hati aja ya, kunang-kunang. Saya lalu bertanya kepada dokter, maksud Pak Dokter berkunang-kunang itu gimana? Maksudnya pada saat Bapak punya sakit kepala berkunang-kunang itu, dia kadang terasa gelap, kadang terasa terang, gelap, terang, seperti itu. Nah, setelah dijelaskan oleh dokter, barulah saya paham. Iya, saya pernah mengalami yang namanya sakit kepala, kunang-kunang pada saat jongkok, lalu saya berdiri, tiba-tiba kunang-kunang, kayak kedap-kedip itu, kayak gelap banget terus terang, seperti itu. Yang namanya kunang-kunang itu pada saat kita jongkok terlalu lama, itu bisa juga terjadi kunang-kunang ya. Saya dulu bekerja tukang kebun, dan hampir tiap hari saya berjongkok nyabutin rumput liar. Namanya tukang kebun, hari-hari berhubungan dengan rumputnya. Jadi nyabutin rumput liar, begitu lama saya bekerja berjam-jam ya, sampai 3 jam 4 jam saya jongkok nyabut rumput liar. Ketika saya merasa pegal dan tak tertahankan lagi, akhirnya saya bangun berdiri dari jongkok itu. Terjadilah mata saya ini kedap-kedip ya, kunang-kunang, macam lampu tanda hati-hati ya, lampu kedap-kedip ya, seperti itu. Jadi buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat kawan-kawan,
apabila Anda berjongkok atau duduk, janganlah terlalu lama ya. Karena kalau Anda jongkok ya terlalu lama, itu akan menyebabkan kunang-kunang ya, seperti itu. Ini ilmu yang saya pelajari dan udah saya teliti ya, tentang namanya kunang-kunang. Jadi yang namanya kunang-kunang itu ada dua model ya. Jadi model yang pertama, kunang-kunang adalah hewan ya, yang berbentuk hewan, kunang-kunang original ya. Jadi yang kedua ini kunang-kunang yang berbentuk KW ya. Jadi KW, jadi niru-niru dia, niru kunang-kunang. Jadi namanya ini adalah penyakit kunang-kunang ya, gitu. Jadi kunang-kunang ini ada dua model, kunang-kunang berbentuk hewan dan satunya lagi kunang-kunang berbentuk penyakit, seperti itu ya. Jadi kalau namanya penyakit kunang-kunang ini enggak terlalu berbahaya, penyakit biasa saja. Menurut ilmu ya, penelitian saya, penyakit kunang-kunang ini akibat kurangnya tidur ya, atau kurang darah, seperti itu. Oke, ini saja yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.